Sidang lanjutan perkara peredaran narkoba yang melibatkan terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dan mantan Kapolres Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa makin memanas. Teddy dan Dodi saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Mas Adi tetap di rumah. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu lalu, terungkap skenario buang badan yang diduga telah direncanakan Teddy Minahasa agar ia dan Dodi dapat lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut diperjelas dengan adanya rekaman suara percakapan via telepon antara Teddy Minahasa dengan istri Dodi Prawiranegara, Rahma Dharma Putri, yang diputar dalam persidangan. Maksud saya gini, Neng, biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari Kepala BIN. Memang ini udah diincar lama, dibuntutin, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya, siap, Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa, Neng. Apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa. Ya toh? Siap, Pak. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu? Dibayar oleh negara berapa dia? Jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi, Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif. Gitu loh, Neng. Paham ya, Neng, ya? Iya, siap. Maksudnya buang badan, Ama nggak ngerti itu, Pak izin. Buang badan itu maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Selain itu, ayah terdakwa Dodi Prawiranegara, Irjen Purnawirawan Maman Supratman menyebut ia pernah mendapat telepon dari Teddy agar dirinya mau membujuk anaknya untuk mendukung upaya hukum yang tengah dihadapi Teddy. Saya bilang, dari mana nih? Saya Teddy Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak nangani itu, yang nangani istrinya, Ama. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan. Namun dalam persidangan pada Kamis lalu, Teddy menyangkal bahwa dirinya telah melakukan intervensi kepada istri dan ayah Dodi. Ya, percakapan saya dengan istri saudara Dodi adalah rekomendasi dari orang tuanya Dodi, gitu. Dan saya juga punya bukti percakapan istri saya dengan istrinya saudara Dodi, yang dimana dia minta tolong. Tidak ada intervensi, apalagi ngajak skenario, karena saya sendiri waktu itu tidak tahu posisi saya ini kok ke bawah-bawah dari mana. Fakta lainnya hadir dari terdakwa kasus peredaran narkotika Linda Pujiastuti alias Anita. Dalam persidangan, terdakwa Linda membuat pengakuan bahwa ia dan Teddy Minahasa pernah ke pabrik sabu di Taiwan beberapa tahun silam. Linda menyebut Teddy meminta 100 miliar rupiah agar sabu seberat 1 ton bisa lolos masuk ke Indonesia. Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang aja buy one get one, saya bilang begitu. Ya kita, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu. Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia,
1 ton. Jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Sementara itu, sejumlah bukti chat serta modus operandi Teddy Minahasa terus mencuat dalam persidangan. Salah satu ahli digital forensik yang dihadirkan pada tanggal 2 Maret turut membeberkan bagaimana Teddy Minahasa memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara agar barang bukti sabu diganti dengan tawas. Meski membenarkan adanya percakapan dengan Dodi Prawira Negara untuk menukar barang bukti dengan tawas, namun Teddy Minahasa menampik bahwa chat itu dimaksudkan sebagai perintah, melainkan untuk menguji integritas anak buahnya. Maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya? Maksud saya tawas. Oke, Dan bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Alibi Teddy untuk menyangkal terus dilakukan, meski para tersangka lain menyebut mantan Jenderal Bintang 2 itu terlibat penjualan dan peredaran 5 kg sabu. Namun nyatanya, hingga saat ini, Teddy tak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.